Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajia Syamsidah MPD dan yang saya hormati Dr. Anda Ratnawati Tawani MHum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan hasil observasi pada mata kuliah pelayanan prima tata boga. Dan tak lupa pula, kita haturkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelum saya memaparkan laporan hasil observasi yang telah saya lakukan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Rizka Nurul Syifa dengan NIM 22020760203 dari kelas D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Pelayanan Prima Tata Boga, dosen pengampu Dr. Hajia Syamsidah MPD dan dosen mitra Dr. Anda Ratnawati Tawani MHum. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu apa pengertian dari pelayanan prima. Pelayanan prima adalah sebuah kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Adapun poin pembahasannya yaitu yang pertama tentang excellent service. Excellent service adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Dan yang kedua yaitu non-excellent service adalah layanan yang kurang baik dan tidak memenuhi harapan pelanggan. Biasanya terjadi karena beberapa alasan, seperti keterlambatan dalam memberikan layanan dan kualitas produk atau layanan yang buruk. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu excellent service. Rumah makan pertama yang saya kunjungi yaitu Rumah Makan Mas Daeng. Rumah Makan Mas Daeng memiliki karyawan kurang lebih 20 orang. Jam operasionalnya mulai dari jam 8.00 pagi sampai dengan jam 11.30 malam. Lokasinya berada di Jalan Arif Rate nomor 27 Mangkura, Makassar. Sistem pelayanan dari Rumah Makan Mas Daeng yang pertama yaitu menyapa pelanggan dan mengarahkan pelanggan ke meja makan sesuai dengan jumlah pelanggan. Yang kedua, memberikan buku menu dan mencatat pesanan pelanggan. Yang ketiga, mengantarkan pesanan pelanggan, dan yang keempat, pelanggan membayar di kasir. Selanjutnya yaitu aspek 4P. Yang pertama yaitu produk. Makanan yang disediakan di Rumah Makan Mas Daeng yaitu ayam bakar atau ayam goreng, bolu bakar atau bolu goreng, sayur, udang, cumi-cumi, kerang dan tempe atau tahu serta berbagai macam aneka minuman. Untuk price-nya mulai dari makanannya yaitu berkisar dari 8.000 hingga 30.000 dan untuk minumannya sendiri berkisar dari harga 10.000 hingga 20.000. Selanjutnya yaitu place atau tempatnya. Lokasinya strategis dan didominasi dengan warna putih dan krem. Untuk promotionnya yaitu word of mouth atau dari mulut ke mulut. Untuk aspek keenamnya yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Karyawan di sana mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan. Yang kedua ada attitude atau sikap. Sikap karyawan di sana murah senyum,
ramah, dan juga sopan. Yang ketiga, attention atau perhatian. Karyawan-karyawan di sana mengerti terhadap apa yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, appearance atau penampilan. Karyawan di sana berpenampilan rapi, bersih, dan juga sopan. Yang kelima, action atau tindakan. Karyawan-karyawan di sana cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada accountability atau pertanggungjawaban. Masing-masing karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Strength-nya atau kekuatannya adalah lokasi yang strategis, memiliki menu yang bervariasi, makanan yang dijual familiar bagi konsumen, dan harganya yang lumayan terjangkau. Selanjutnya yaitu weakness. Weakness-nya atau kelemahannya yaitu minimnya lahan parkir. Lahan parkir yang disediakan oleh rumah makan Mas Daeng termasuk sempit dan kurang luas jika dibandingkan dengan parkiran-parkiran rumah makan pada umumnya. Dan juga mereka belum melakukan promosi melalui media sosial. Selanjutnya yaitu opportunities. Opportunities-nya yaitu berada di pinggiran jalan yang ramai dilalui dan digemari bagi pecinta seafood. Selanjutnya yaitu threats. Threats-nya adalah banyak usaha serupa dan banyak pilihan usaha makanan di sekitar. Berikut dokumentasi yang saya ambil ketika saya mengunjungi rumah makan Mas Daeng. Pembahasan selanjutnya yaitu pada rumah makan Bambu Kuning yang tergolong non-excellent service. Rumah makan Bambu Kuning memiliki karyawan berjumlah kurang lebih 5 orang. Jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Lokasinya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 26 Tamalan Rea, Makassar. Sistem pelayanan dari rumah makan Bambu Kuning ini yang pertama yaitu mendatangi pelanggan dan memberikan buku menu. Yang kedua, pelanggan menulis sendiri pesanan makanannya. Yang ketiga, mengantarkan pesanan pelanggan, dan yang terakhir membayar di kasir. Adapun aspek 4P dari rumah makan Bambu Kuning itu sendiri, yang pertama yaitu produk. Mereka menyediakan ayam bakar, ayam goreng, dan ayam crispy serta aneka macam minuman. Untuk harganya atau price-nya, makanan mulai dari 15.000 sampai 20.000. Dan untuk minumannya sendiri mulai dari 5.000 hingga 10.000. Untuk place-nya yaitu lokasinya strategis dan juga luas. Promotion-nya word of mouth atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya untuk aspek A6, yang pertama ada ability. Karyawan di sana dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, attitude. Tidak ada sapaan dan ucapan saat melayani pelanggan. Mereka bahkan tidak merekomendasikan menu-menu kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu attention. Tidak memperhatikan keinginan pelanggan. Yang keempat yaitu appearance. Karyawan di sana berpenampilan sopan. Selanjutnya yaitu action, acuh terhadap pelanggan, dan yang terakhir accountability, yaitu beberapa karyawan menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya analisis SWOT dari rumah makan Bambu Kuning ini yaitu yang pertama strength. Strength-nya yaitu lokasi yang strategis, parkiran yang luas, dan harga yang terjangkau. Untuk weakness-nya, tempat makan terasa panas saat siang hari. Untuk opportunities-nya disukai oleh sebuah kalangan, dan untuk threats-nya adalah banyak saingan di luar sana dan tidak adanya inovasi dalam pemasaran. Berikut dokumentasi yang saya ambil ketika saya mengunjungi rumah makan Bambu Kuning. Itulah presentasi saya untuk laporan hasil observasi pelayanan prima. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.